Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Bagaimana cara menentukan reaksi itu redoks atau bukan? Simak video ini hingga akhir, lalu kerjakan tugas atau latihan soalnya di penghujung akhir video nanti. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu supaya kalian dimudahkan dalam memahami video pembelajaran kali ini. Oke, kita mulai dari pengertian atau definisi dari reaksi redoks terlebih dahulu. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi dua peristiwa sekaligus. Peristiwa apa? Ya, peristiwa reduksi dan peristiwa oksidasi. Nah, jadi redoks itu singkatan ya. Singkatan kepanjangannya adalah reduksi dan oksidasi. Lalu, apa itu reaksi reduksi? Apa itu reaksi oksidasi? Untuk membedakan keduanya, mari kita pelajari tentang konsep dasar reaksi redoks terlebih dahulu. Apa saja konsep dasar reaksi redoks itu? Jadi konsep dasar reaksi redoks itu terbagi menjadi tiga. Ya. Ada konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Ya. Kemudian ada konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Lalu yang ketiga adalah konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Atau yang kemarin kita sudah belajar, kita singkat dengan istilah BILOX. Nah, dari ketiga konsep ini nanti kita akan pelajari apa saja perbedaan dari reduksi dan oksidasi dipandang dari ketiga konsep ini. Mari kita mulai dari konsep yang pertama. Apa perbedaan reduksi dan oksidasi apabila kita lihat atau kita pelajari dari sudut pandang pelepasan dan pengikatan oksigen. Di sini dikatakan reaksi reduksi adalah reaksi yang disertai dengan peristiwa pelepasan oksigen. Sedangkan reaksi oksidasi kebalikannya, yaitu reaksi yang disertai dengan pengikatan oksigen. Contoh dari reaksi reduksi seperti ini. 2HGO, ini berarti raksa 2 oksida, bereaksi berubah atau terurai berubah menjadi raksa plus oksigen. Oksigennya ada di mana nih? Posisi oksigennya adalah di sebelah kanan anak panah atau sebagai produk. Berarti oksigennya apa? Dilepas. Jadi yang tadinya HGO, O-nya dilepas, kemudian menghasilkan Hg dan oksigen. Contoh yang lain misalnya, aluminium oksida atau A3. AlO2O3 ini ketika oksigennya dilepas, maka akan menghasilkan apa ini? Logam Al atau logam aluminium dan gas oksigen. Sekali lagi, ciri reaksi pelepasan oksigen itu oksigennya ada di sebelah kanan anak panah atau di bagian produk ya. Masih ingat ya? Dulu Pak Guru mengajarkan ya. Reaksi itu harus ada apa? Harus ada reaktan. Reaktan itu berarti apa? Zat yang di sebelah kiri anak panah atau zat yang bereaksi. Harus ada produk. Jadi kalau oksigennya posisinya ada di sebelah kanan anak panah, berarti itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Contoh sederhana ini seperti ini. Karbon mengikat oksigen menghasilkan CO2, karbon dioksida. Berbeda. Kalau tadi oksigennya ada di sebelah kanan, kali ini oksigennya ada di sebelah kiri anak panah. Itu tandanya reaksi itu adalah reaksi mengikat oksigen. Atau contoh yang lain seperti ini. Logam besi, Fe, mengikat 3 molekul oksigen, ya, menghasilkan Fe2O3. Ini besi 3 oksida. Sama juga,
oksigennya posisinya ada di sebelah kiri anak panah. Artinya ini oksigennya diikat oleh Fe untuk menghasilkan produk atau zat Fe2O3. Itu perbedaan reduksi dan oksidasi dilihat dari sudut pandang pelepasan dan pengikatan oksigen. Konsep yang kedua yaitu perbedaan reduksi dan oksidasi dikaji atau ditinjau dari sudut pandang pelepasan dan pengikatan elektron. Di sini dikatakan reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron, sedangkan oksidasi kebalikannya reaksi pelepasan elektron. Hati-hati jangan terbalik dengan konsep yang pertama. Konsep yang pertama tadi apa? Reduksi adalah reaksi yang melepas oksigen, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Itu konsep yang pertama. Di konsep yang kedua, reduksi itu adalah reaksi yang mengikat elektron. Contoh reaksinya seperti ini. Ion Na+1 ya, menangkap satu elektron berubah menjadi logam Na. Na dalam keadaan padat. Mengapa elektron yang ditangkap jumlahnya 1? Kira-kira apa? Ya, kenapa? Supaya muatan di sebelah kiri pada reaktan itu sama dengan muatan yang ada di sebelah kanan. Muatan di sebelah kiri ada berapa? Ada 1 plus 1. Sedangkan di kanan tidak bermuatan atau 0. Maka supaya seimbang, supaya netral, maka Na plus ini harus menangkap 1 elektron. Kenapa? Karena elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif 1. Ya, masih ingat kan? Nah, elektron adalah partikel yang bermuatan negatif 1. Maka di sini adalah menangkap 1 elektron. Contoh yang lain, Cu2 plus menangkap 2 elektron berubah menjadi logam Cu. Mengapa elektron yang ditangkap 2? Ya, sama, untuk menyetarakan atau menyamakan, menyeimbangkan muatan di kiri dan di kanan. Di kiri muatannya ada plus 2, sedangkan di kanan tidak bermuatan atau 0. Maka supaya seimbang, ya, 2 plus ini harus ditambah 2 partikel negatif, berarti 2 elektron. Positif 2 ketemu dengan negatif 2 berarti apa? 0 kan? Netral. Jadi sekali lagi reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron. Ciri khasnya elektronnya, posisi elektronnya ada di sebelah kiri anak panah. Mengikat elektron. Sedangkan oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron. Elektronnya posisinya ada di sebelah kanan anak panah. Ya, karena dilepas. Contohnya ini, Fe2+, ion Fe2+ berubah menjadi ion Fe3+. Di sebelah kiri muatannya plus 2, sedangkan di kanan muatannya plus 3. Tidak sama muatannya. Di kiri plus 2, di kanan plus 3. Supaya sama, maka Fe3+ ini harus melepaskan 1 elektronnya. Ya, elektron muatannya berapa tadi? Partikel elektron negatif 1. Plus 3 ketemu negatif 1 berapa? Plus 2. Jadi imbang ya. Kiri plus 2, kanan plus 2. Contoh yang lain, logam Al ya, berubah menjadi ion Al3+. Larut, yang tadinya logam, larut menjadi ion Al3+. Apa yang terjadi? Nah, Al3+-nya melepaskan berapa elektron? 3 elektron. Kenapa? Karena di kiri muatannya 0. Ya, atau tidak bermuatan. Sedangkan di kanan muatannya adalah plus 3. Supaya muatan di kiri dan di kanan sama, setara atau seimbang, maka Al3+ harus melepaskan berapa elektron? 3 elektron. Elektron bermuatan negatif 1. Plus 3 ketemu min 3, muatannya menjadi 0. Ciri khasnya reaksi pelepasan elektron atau oksidasi apa? Iya, elektronnya posisinya ada di sebelah kanan anak panah. Berbeda dengan reaksi reduksi. Konsep yang terakhir atau konsep ketiga ini adalah konsep yang paling kekinian atau paling modern ya. Jadi apa perbedaan reduksi dan oksidasi dilihat dari sudut pandang atau dikaji dari penurunan dan kenaikan Bilox atau bilangan oksidasi. Perbedaannya adalah reduksi adalah reaksi yang di dalamnya terjadi peristiwa penurunan Bilox. Biloxnya turun.
Sedangkan oksidasi adalah reaksi yang di dalamnya terjadi peristiwa bilok naik atau kenaikan bilok. Mari kita contohkan. Contoh pada reaksi reduksi. NNO4-1 ya, bereaksi berubah menjadi NN2+. Mari kita lihat. Apakah terjadi perubahan bilok di sini? Nah, kita bahas satu persatu dulu. NNO4- ini senyawa atau ion. Masih ingat nggak? Ya, ini adalah ion. Kenapa? Karena ada muatannya, -1. Masih ingat aturan main bilok? Ya, aturan main bilok mengatakan jika kalian bertemu dengan suatu ion, maka biloknya sama dengan muatannya. Muatannya berapa? -1. Berarti jumlah bilok Mn ditambah dengan bilok O ketemunya harus sama dengan muatannya. Sama dengan -1. Lalu kita lanjutkan. Masih ingat dengan aturan main bilok oksigen? Ya, bilok oksigen selalu -2, -2. Angka indeks oksigen ada berapa di sini? 4. Berarti kita kalikan. -2 kali 4 berapa? -8. Ya kan? Lalu kita berpikir, berapa ya bilok Mn? Berapa ditambah -8 supaya ketemunya -1? Nah, berarti bilok Mn berapa di sini? +7. Jelas ya? Lalu kita pindah ke yang sebelah kanan. NN2+, sangat jelas sekali. Ini adalah ion. Karena ada muatannya. Berapa biloknya? Bilok ion sama dengan muatannya. Berarti +2. Maka lihatlah perubahan biloknya. Yang tadinya bilok Mn itu +7, berubah menjadi +2. Berarti mengalami apa? Peristiwa bilok turun atau penurunan bilok. Jadi reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi reduksi. Lalu apa itu oksidasi? Kebalikannya ya. Reaksi yang disertai dengan peristiwa kenaikan bilok atau bilok naik. Contohnya Cr2+ berubah menjadi Cr2O7 2-. Berapa bilok Cr di sini? Gampang, karena ini ion sama dengan muatannya. Biloknya adalah +2. Berapa bilok Cr di sini? Nah, harus kita cari dulu ya, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ini ion apa senyawa? Iya, ini ion karena ada muatannya -2. Bilok ion harus sama dengan muatannya, sama dengan -2. Bilok O selalu -2. Angka indeks O ada berapa? 7. Berarti -2 kali 7 berapa? -14. Oke. Lalu kita berpikir, -14 ditambah berapa ya supaya jadi -2? Nah, berapa itu adalah berapa? +2 +12. Baik. Apakah bilok Cr ini adalah +12? Bukan. Kenapa? Karena di sini angka indeks Cr ada berapa? Ada 2. Jadi harus kita bagi dulu dengan angka indeksnya ya. +12 dibagi 2 berapa? +6. Inilah bilok dari Cr. Jadi yang tadinya +12 kita bagi dengan 2. Biloknya bukan yang +12, melainkan yang +6. Lalu kita lihat perubahan biloknya. Yang tadinya +2 menjadi +6. Terjadi peristiwa apa? Iya, peristiwa kenaikan bilok atau biloknya naik. Reaksi yang semacam ini kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Itu konsep yang ketiga. Setelah kita mempelajari 3 konsep reaksi redoks, perbedaan reduksi dan oksidasi, kita kembali ke titik awal yang tadi. Apa tadi reaksi redoks? Ya, reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi peristiwa reduksi dan oksidasi secara sekaligus. Sekarang Pak Guru contohkan reaksi redoks. Ya, contohnya seperti ini. Ada reaksi Ng+2HCl menghasilkan NgCl2 plus H2. Apakah reaksi ini redoks atau bukan? Ya, caranya bagaimana? Kita harus selidiki satu persatu terlebih dahulu. Kita cari biloknya satu persatu. Kuncinya adalah kesabaran ya. Yuk kita cari dulu satu persatu. Berapa bilok Ng di sini? 0. Kenapa 0? Ng tidak memiliki muatan, berarti Ng berdiri sebagai unsur bebas. Lalu kita pindah ke kanan, HCl. Apakah HCl itu senyawa atau ion?
Ya, HCl adalah senyawa, gabungan dari dua unsur. Maka bilog suatu senyawa jika dijumlah ketemunya harus sama dengan 0. Berapa bilog H? Ya, bilog H selalu positif 1, aturan mainnya. Maka supaya sama dengan 0, bilog Cl di sini berapa? Min 1. Jelas ya? Lanjut ke kanan. MgCl2. Nah, beda. Kalau Mg di sini tadi unsur bebas, di sini Mg berikatan dengan Cl membentuk senyawa. Berarti gimana ini? Ya, harus sama dengan 0. Bilog senyawa harus sama dengan 0. Berapa bilog Mg di sini? Kita pakai aturan main yang nomor berapa kemarin? Nomor 5 ya, masih ingat ya? Unsur golongan 2A, bilognya selalu positif 2 dalam senyawa. Karena Mg ini adalah anggota unsur golongan 2A. Berilium, magnesium, kalsium, strontium gitu ya. Nah, bilog Mg di sini plus 2. Aturan mainnya. Karena Mg berada dalam senyawa. Supaya sama dengan 0 bagaimana? Berarti Cl-nya harus min 2. Tapi kan Cl-nya ada 2. Berarti harus kita bagi 2. Min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Jadi bilog Cl yang mana nih? Yang min 2 atau yang min 1? Ya, yang min 1. Kita pindah ke kanan. H2. Tidak memiliki muatan. Apa ini? Iya, ini adalah molekul bebas. Aturan main yang pertama. Jika kalian bertemu dengan molekul bebas, maka bilognya juga sama dengan 0. Lalu kita lihat perubahan bilognya. Adakah yang bilognya berubah, naik dan turun? Ya, Mg yang tadinya 0 berubah menjadi plus 2. Berarti bilog naik. Ini disebut dengan reaksi apa? Oksidasi. Bilog naik. H yang tadinya positif 1 berubah menjadi 0. Yang tadinya plus 1 jadi 0. Berarti apa? Turun bilognya. Ini disebut dengan reaksi reduksi. Maka reaksi ini kita sebut sebagai reaksi redoks. Lalu ada istilah reduktor, oksidator, hasil reduksi, hasil oksidasi. Apa itu reduktor? Reduktor adalah zat yang mengalami peristiwa oksidasi atau menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Hati-hati. Justru reduktor apa? Zat yang mengalami oksidasi. Berarti siapa dalam reaksi ini? Nah, Mg. Nah, Mg kan mengalami oksidasi. Yang tadinya 0 berubah menjadi plus 2. Bilognya naik. Mg. Oksidator, zat yang mengalami reduksi. Nah, jadi kalau oksidator malah mengalami apa? Reduksi. Atau definisi yang lain, zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi atau istilahnya pengoksidasi. Siapa di sini oksidatornya? HCl. Meskipun yang mengalami perubahan bilog adalah H dari plus 1 menjadi 0, tetapi karena H ini berikatan dengan Cl membentuk senyawa HCl, maka oksidatornya tetap HCl, bukan H. Jelas ya? Oke, lalu apa hasil reduksinya? Tinggal kita lihat. Hasil reduksi berarti yang bilog turun. H menjadi H2. Berarti hasil reduksinya adalah H2. Hasil oksidasi. Kita lihat reaksinya. Tadi Mg berubah jadi MgCl2. Nah, berarti MgCl2 ini sebagai hasil oksidasi. Meskipun Mg-nya yang mengalami perubahan bilog, tetapi tetap kita sebutkan dalam satu kesatuan senyawa MgCl2. Gitu ya. Reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Pak Guru berikan contoh soal dan pembahasannya. Contohnya semacam ini. Dengan menentukan bilog masing-masing atom terlebih dahulu, tentukan apakah reaksi di bawah ini tergolong reaksi redoks atau bukan. Lalu ada pernyataan di belakangnya. Jika Anda menyimpulkannya sebagai reaksi redoks, maka tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Ada dua pertanyaan ya, reaksi A dan reaksi B. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang A terlebih dahulu. HBr plus KOH menjadi KBr plus H2O. Ya, harus kita cari bilognya satu persatu. HBr, senyawa, berarti harus sama dengan 0. Bilog H selalu positif 1. Berarti bilog Br supaya sama dengan 0 harus min 1. KOH, senyawa, berarti harus sama dengan 0. Berapa bilog K? K adalah anggota unsur golongan 1A, maka bilognya positif
1. O selalu min 2. H selalu plus 1. Nah, cocok. Plus 1 ditambah min 2 ditambah 1 ketemunya adalah 0. Karena ini senyawa. KBR. Bilog K berapa? Positif 1. Anggota unsur golongan 1A. Supaya sama dengan 0, maka BR-nya harus min 1. H2O. H selalu plus 1. Angka indeksnya 2. Plus 1 kali 2 plus 2. Disimpan ya plus 2-nya ya. Supaya sama dengan 0 berarti harus ketemu dengan min 2. Cocok. Karena apa? Oksigen selalu min 2. Lalu kita lihat apakah ada bilog yang berubah? H plus 1 plus 1 plus 1. Tidak ada perubahan bilog. BR min 1 min 1. K plus 1 plus 1. O min 2 min 2. Tidak ada perubahan bilog. Berarti apa kesimpulannya? Reaksi ini bukan reaksi redoks. Yang kedua, Cl2 plus 2NaOH menghasilkan NaCl plus NaClO plus H2O. Nah, berapa bilog Cl2 di sini? Ini molekul bebas, maka bilognya adalah 0. NaOH. Na anggota unsur golongan 1A, berarti bilognya plus 1. O selalu min 2. H selalu plus 1. Bukankah ini kalau kita jumlah sama dengan 0? Ya, cocok, karena ini adalah senyawa. NaCl. Berapa bilog Na? Plus 1. Maka bilog Cl di sini adalah min 1. NaClO. Na berapa bilognya? Plus 1. Anggota unsur golongan 1A. O selalu min 2. Maka supaya harus sama dengan 0, berapa bilog Cl di sini? Plus 1. H2O. H selalu plus 1. Angka indeksnya ada berapa? 2. Kita kalikan. Plus 1 kali 2 plus 2. Supaya sama dengan 0, maka O-nya adalah min 2. Kita lihat perubahan bilognya. Cl yang tadinya 0 berubah menjadi min 1. Berarti apa ini? Mengalami penurunan. Reaksi reduksi. Cl lagi yang tadinya 0 berubah menjadi positif 1. Berarti apa? Bilognya naik. Reaksi apa? Oksidasi. Di dalamnya terjadi dua peristiwa sekaligus, maka ini adalah reaksi redoks. Lalu siapa reduktornya? Nah, reduktor tadi apa? Zat yang mengalami oksidasi, yang bilognya naik. Siapa? Cl2. Oksidator, zat yang mengalami reduksi, yang mengalami penurunan bilog. Cl2 juga. Kok bisa ya seperti ini ya? Satu zat mengalami dua peristiwa sekaligus. Maka reaksi yang seperti ini secara spesifik kita sebut sebagai reaksi autoredoks. Memang terlihat sedikit aneh ya. Satu zat sebagai reduktor sekaligus sebagai oksidator. Cl2. Hasil reduksinya. Siapa yang bilognya turun tadi? Cl2 berubah menjadi NaCl. Nah, berarti ini NaCl adalah hasil reduksi. Hasil oksidasi yang bilog naik, Cl2 berubah menjadi NaClO. Nah, berarti NaClO ini adalah hasil oksidasi. Ya, dapat tambahan ilmu baru, autoredoks. Nah, itu tadi contoh soal dan pembahasan. Supaya lebih paham, sekarang Pak Guru berikan tugas atau latihan soal ya. Supaya lebih mantap lagi. Nah, di sini ada dua soal. Soal yang pertama, kalian diminta untuk menyebutkan perbedaan reaksi reduksi dan oksidasi ya, dengan membuat atau membaginya menjadi dalam bentuk tabel. Ya. Reduksi apa, oksidasi apa. Lalu soal yang kedua, kalian diminta untuk menentukan apakah kedua reaksi ini, A dan B ini tergolong reaksi redoks atau bukan. Tadi sudah dicontohkan kan? Oke, baik. Seperti biasa, Pak Guru berpesan, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah, terus berjuang, terus belajar. Jadikan belajar sebagai suatu kebutuhan. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.